Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni apa itu suspensi. Romo, apa yang perlu umat Katolik ketahui mengenai suspensi untuk imam? Berlakunya selamanya atau temporer? Kemudian, apakah pelayanan sakramen yang pernah dilayani oleh imam yang sedang terkena suspensi itu sah? Diandra Semarang. Saudari Diandra, tidak mudah menjawab secara singkat. Namun sebaiknya terlebih dahulu dengan singkat sekali kita memahami tabisan imam, tugas-tugasnya, dan tuntunan rohani yang khas dalam imam. Dengan demikian, jawabnya tidak hanya benar-benar salah, benar salah, sah tidak sah, dosa tidak dosa, legal, ilegal, dan seterusnya. Sebagai pemimpin umat Allah, imam menghimpun keluarga besar, keluarga Allah sebagai rukun persaudaraan yang sejati dan sejiwa, dan melalui Kristus mengantarnya dalam roh menghadap Allah Bapa. Dengan membangun jemaat Kristiani, imam tidak pernah bekerja demi suatu ideologi atau bagi suatu partai, melainkan mereka berkarya sebagai pewarta Injil dan gembala gereja untuk mendukung pertumbuhan rohani tubuh Kristus. Imam juga adalah pelayan sakramen-sakramen, terutama pelayan Ekaristi. Mereka merayakan Ekaristi bertindak sebagai pelayan Dia yang dalam liturgi tiada hentinya melaksanakan tugas imamatnya melalui rohnya demi keselamatan kita. Imam adalah pelayan sabda Allah. Imam mengajarkan bukan menurut kebiasaan mereka sendiri, melainkan berdasarkan sabda Allah. Untuk melaksanakan pelayanan imamatnya, imam harus menjalankan kehidupan rohani yang khas, yaitu kerendahan hati dan ketaatan, selibat, yaitu pantang sempurna, dan seumur hidup demi kerajaan surga. Imam juga dituntut melaksanakan kemiskinan dengan sukarela. Nah, dengan mencermati corak kehidupan dan tugas-tugas imam, apa bantuan yang dapat diberikan oleh kaum awam? Adapun untuk umat beriman sendiri, hendaknya menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap imam mereka, dan karena itu penuh kasih menghadapi mereka sebagai gembala-gembala serta bapak-bapaknya. Begitu pula, sementara ikut merasakan keprihatinan imam, hendaknya umat sedapat mungkin membantu mereka dengan doa maupun kegiatan supaya mereka mampu mengatasi kesukaran-kesukaran mereka dengan lebih lancar dan lebih berhasil juga dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, seorang imam harus mendapatkan jurisdiksi dari uskup. Jurisdiksi berarti hak dan kewajiban untuk memerintah dalam gereja, suatu kekuasaan yang bersifat pastoral dan harus dilaksanakan dalam sikap rendah hati dan penuh kasih. Meskipun sudah ditabiskan, imam pada umumnya membutuhkan jurisdiksi sepenuh sebelum ia dapat menjalankan pelayanannya. Misalnya, sebelum mendengar pengakuan, hanya orang tertabis dapat menerima jurisdiksi yang sesungguhnya. Suspensi adalah hukuman gerejawi, sensura, yang dapat dikenakan hanya pada anggota klerus yakni diakon, imam, dan uskup. Orang yang kena suspensi dilarang melaksanakan semua atau sebagian atau beberapa tindakan yang berdasarkan tabisan atau jurisdiksi, dan tidak boleh menggunakan hak tertentu, misalnya menggunakan pendapatan dari jabatan gerejawi. Dalam gereja Katolik, suspensi yang dapat mengenai hanya pada klerus melarang: 1. Semua atau beberapa perbuatan kuasa tabisan. 2. Semua atau beberapa perbuatan kuasa kepemimpinan. 3. Pelaksanaan semua atau beberapa hak atau tugas yang terkait pada jabatan. Jelaslah
pelayanan sakramen yang dilayani imam yang sedang terkena suspensi itu tidak sah. Suspensi pun melarang menerima penghasilan, gaji, pensiun, atau jenis, dan mewajibkan untuk mengembalikan apapun yang diterima secara tidak legitim. Meskipun dengan itikat baik, seorang imam dapat dikenal suspensi selamanya ketika imam dikeluarkan dari status klerikal, dan hukuman mengikat pelaku pelanggaran dimanapun juga meski kuasa orang yang menetapkan atau menjatuhkan hukum itu telah berhenti. Di lain pihak, hukuman dapat dihapus oleh ordinaris terhadap bawahan-bawahannya atau mereka yang berada di wilayahnya atau yang berbuat kejahatan itu di situ, dan juga dapat dihapus oleh setiap uskup, tetapi dalam rangka tindakan sakramen tobat. Sebagai catatan, boleh jadi setelah diumumkan bahwa seorang imam sudah suspensi, tetapi beberapa umat belum tahu, maka dalam hal ibadah yang dipimpin oleh imam itu yang dilakukan dengar sadar dan nekat, bagaimanapun juga iman umat tetap diteguhkan. Oke, sekian dan terima kasih.